Selamat sore pemirsa, bursa bakal calon kepala daerah semakin menghangat. Di Jakarta, PDI Perjuangan berencana membentuk koalisi baru dalam Pilkada Jakarta dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara hasil nama Ridwan Kamil muncul sebagai kandidat terkuat di Jawa Barat dari hasil survei internal Golkar. Akankah Ridwan Kamil kembali maju di Jawa Barat atau tetap didorong bertarung di Pilkada Jakarta? Kabar tersebut bersama sejumlah kabar lainnya seputar Pilkada akan kami hadirkan dalam Kabar Pemilu Kada bersama saya, Windy Wellingtonia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memberi sinyal membentuk poros baru di Pilkada Jakarta. PDIP bahkan membuka peluang koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Mungkinkah 3 poros koalisi di Pilkada Jakarta akan terwujud? Pilkada Jakarta 2024 diprediksi melahirkan 3 poros koalisi. Kemungkinan akan adanya poros ketiga di Pilkada Jakarta terbuka setelah adanya sinyal dari PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan membentuk poros rakyat yang akan menyerap aspirasi masyarakat. Sebagai partai dengan perolehan kursi tertinggi kedua di Pileg Jakarta, PDIP berupaya mencalonkan kandidatnya sendiri. Kalau dulu ada poros tengah untuk mengganjal kepemimpinan Bu Mega, ya kita poros rakyat sajalah. Jadi PDI Perjuangan bergerak untuk menyerap seluruh aspirasi rakyat dan kami tidak pernah kehilangan stok pemimpin karena partai selalu melakukan kaderisasi. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Hendi, ada Pak Andika, ada Pak Eriko Sutarduga di belakang saya. Ya semua telah dipersiapkan dengan baik. Ada Charles Honoris dan sebagainya. PDI tidak akan membangun kerjasama sekiranya ada persoalan-persoalan yang disuarakan oleh akar rumput. Tetapi prinsipnya kami terbuka di dalam kerjasama politik. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, poros koalisi yang akan terbentuk di Pilkada Jakarta masih sangat dinamis. Ia memperkirakan akan ada 3 poros koalisi yang akan berkontestasi jika PDIP membentuk poros baru. Namun, peluang terbentuknya 2 poros koalisi juga masih sangat memungkinkan. Saya menganalisanya kemungkinan ya paling banyak 3 poros. Tetapi bisa jadi head to head juga mungkin. Kubu Anies misalkan dengan kubu Koalisi Indonesia Maju head to head. Mungkin juga. Atau juga nanti ada poros ketiga, poros dari PDIP dan partai koalisinya. Nah, tentu ini semuanya masih cair, masih dinamis, masih berkembang, masih saling mengintip kekuatan masing-masing, masih pasang kuda-kuda untuk memperkuat dan memantapkan dukungan kepada figur tertentu dan untuk memantapkan koalisi yang ada nanti. Jadi saya melihat semuanya masih serba mungkin ya, masih serba otak-atik strategi dalam konteks membangun koalisi. Jadi soal porosnya ya bisa 2, juga bisa 3. Saya melihatnya seperti itu. Poros ketiga bisa saja terbentuk setelah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju berpotensi besar memajukan Ridwan Kamil sebagai kandidat terkuat. Tim TV One mengabarkan. PDI Perjuangan mengaku tidak tergoda dengan adanya pengumuman resmi PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. PDIP akan memprioritaskan kader internal untuk Pilgub Jakarta. Resminya PKS mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta tidak serta-merta diterima oleh sejumlah partai yang menggadang-gadang mengusung Anies Baswedan. Salah satunya PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku akan memprioritaskan kader internalnya untuk Pilkada Jakarta. Hasto juga menambahkan jika PDI Perjuangan belum mengumumkan pasangan yang akan diusung di Pilkada lantaran sangat berhati-hati dalam menentukan kandidat di Pilkada Jakarta, sehingga tidak mau sesumbar dalam menentukan calon dan perlu kalkulasi yang matang. Jadi PDI Perjuangan ini adalah partai yang digelorakan oleh
semangat untuk mendorong kader-kader partai melalui proses pelembagaan partai, sekolah partai, sehingga skala prioritas utama adalah kader partai yang kita dorong. Baru kemudian dibuka suatu ruang, apalagi secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting secara strategis terkait dengan perannya di dalam dinamika politik nasional, perekonomian nasional. Jakarta sangat strategis sehingga partai berhati-hati mempertimbangkan dengan seksama. Untuk DKI siapa cepat belum tentu dapat. Siapa yang melakukan kalkulasi matang, melakukan langkah-langkah konsolidasi, melakukan pergerakan turun ke bawah, itulah yang akan dipercaya rakyat. Sebelumnya PKS telah memutuskan untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. PKS mengklaim baik Anies maupun Sohibul Iman merupakan pasangan yang mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Anies Baswedan merupakan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sementara Sohibul Iman merupakan wakil ketua Majelis Syuro PKS. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Partai Amanat Nasional tetap akan mengusung Zita Anjani yang juga putri dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Pilkada Jakarta November mendatang. PAN juga membuka peluang apabila Zita Anjani diduetkan dengan Kaisang Pangarep. Partai Amanat Nasional mengajukan nama Zita Anjani untuk maju dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, seluruh internal partai sepakat untuk Pilkada Jakarta hanya ada satu nama yang diusung yaitu Zita Anjani. Dalam Rakernas PAN akhir pekan lalu, Yandri mengungkapkan PAN siap berkoalisi dalam Pilkada Jakarta asalkan kadernya maju sebagai salah satu kandidat, baik itu bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur. Pembahasan siapa yang akhirnya bakal dicalonkan dalam Pilkada Jakarta diyakini Andri akan berjalan dinamis. Hal ini karena setiap parpol memiliki jagoannya masing-masing dan ingin menang di Jakarta. Namun PAN tetap berusaha mengusung Zita Anjani dan saat ini tengah menjalin komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Kalau di internal partai untuk DKI PAN hanya satu nama, Zita Anjani. Nah, berpasangan siapa? Semua terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang. Yang lain juga sedang kami bangun komunikasi. Intinya saya bilang tadi, karena DKI ini sangat dinamis dan menjadi sentral semua isu, ya tentu kami ingin menang. Dan menang dengan siapa itu yang sedang kami godok. Jadi kalau dengan Mas Kaisang ya boleh juga, dengan yang lain juga kami bangun komunikasi. Intinya PAN harus lengkap kursinya dan pasangannya ya harus disepakati juga. Sebagai calon gubernur ya Pak ya? Ya sekarang masih kita rekomendasikan untuk calon gubernur atau calon wakil gubernur. Lebih lanjut, Yandri mengatakan jika komunikasi politik dengan Partai Koalisi Indonesia Maju menemui jalan buntu, maka PAN akan berusaha berkoalisi dengan partai lain yang mau mengusung Zita Anjani. Partai Amanat Nasional sendiri baru akan mengumumkan nama bakal calon yang akan maju Pilkada Jakarta pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Meski sejumlah nama bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta mulai bermunculan, Partai Demokrat hingga kini belum mengungkapkan siapa yang akan diusung. Meski tidak menyebut nama, Partai Demokrat ingin mendukung calon yang memiliki peluang besar untuk menang. Ya, terima kasih. Dibandingkan dengan partai politik lain, gerakan Partai Demokrat di Pilkada Jakarta 2024 memang jarang terdengar. Belum ada satu nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diisukan akan diusung oleh Partai Demokrat di Jakarta. Namun Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra membantah jika Partai Demokrat tidak bergerak menjelang Pilkada Jakarta. Saat ini Partai Demokrat masih menseleksi sejumlah nama calon di internal partai, salah satunya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Herzaki menegaskan Demokrat tidak hanya mencari bakal calon gubernur yang populer, tapi juga calon yang akan didukung nanti harus memiliki peluang besar untuk menang. Namun di sisi lain, Demokrat juga ingin bakal calon gubernur yang diusung memiliki kesamaan visi dengan pemimpin terpilih di tingkat nasional.
Berbicara mengenai Kim, tentu saja kami berharap ada harmonisasi dan sinkronisasi antara pemimpin di tingkat nasional dengan pemimpin di tingkat daerah. Apalagi kita bicara mengenai Jakarta. Jakarta ini etalase Indonesia. Kita ingin betul agar pemimpin di Jakarta punya kesamaan pandangan, punya kesamaan visi ya, dengan pemimpin di tingkat nasional. Hari ini beberapa nama sedang digodok. Memang belum semua ini, belum bisa kami sampaikan kepada publik. Nah, bagian dari strategi gitu. Di Demokrat sendiri, kami juga mendorong calon wakilnya dari kami. Nama Kaisang Pangarep menjadi salah satu nama yang sering muncul menjelang pilkada serentak. Kaisang digadang-gadang sebagai salah satu bakal calon gubernur Jakarta. Munculnya nama Kaisang sempat memunculkan isu jika Kaisang dititipkan oleh Presiden Joko Widodo ke sejumlah partai politik. Namun hal tersebut dibantah oleh relawan pro-Jokowi Panel Parus. Menurutnya tidak mungkin Presiden Joko Widodo melakukan hal tersebut. Tidak mungkin juga Pak Presiden menjajakan anaknya ke partai-partai itu saya pikir degradasi lah itu. Itu narasi yang dibangun yang menurut saya narasi usang sebagai sebuah upaya mendegradasi Jokowi ya. Dan pola-pola seperti itu perlu kami ingatkan bahwa orang yang memainkan pola-pola seperti itu akan kembali menghadapi kegagalan di Pilkada serentak 2024. Meski demikian, nama Kaisang menjadi magnet bagi sejumlah partai politik dalam Pilkada serentak. Beberapa parpol bahkan berencana memasangkan kadernya dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Joko Widodo menjenguk Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto pasca operasi cedera kaki. Prabowo mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Presiden RI Joko Widodo atas keberhasilan operasi yang dijalankannya. Dalam unggahan di media sosial Instagram pribadinya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang menjenguknya di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta Selatan. Prabowo juga mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tim dokter Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman. Prabowo mengungkapkan penyebab cedera yang dialaminya merupakan cedera lama setelah 2 kali kecelakaan terjun payung saat dirinya masih aktif bertugas di TNI tahun 80-an. Prabowo menyatakan siap berkegiatan dan beraktivitas kembali setelah 1 minggu lalu sukses menjalani cedera operasi kaki. PDI Perjuangan mengaku tak khawatir dengan adanya isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo di Pilkada Jakarta. Sementara pihak istana membantah jika Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe dengan cara menyodorkan Kaisang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta. Isu mengenai cawe-cawe Presiden Joko Widodo di pemilihan kepala daerah atau pilkada kembali mencuat. Kali ini cawe-cawe tersebut dikabarkan terjadi di Pilkada Jakarta. Kabar ini muncul dari Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep disodorkan Presiden Joko Widodo ke partai-partai politik di pilkada. Menanggapi hal ini, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku tak khawatir dengan cawe-cawe Presiden Joko Widodo di pilkada, karena proses cawe-cawe telah dilakukan Presiden Joko Widodo sejak di Pilpres lalu. Menurut Hasto, yang paling berhak untuk menentukan pemimpin adalah rakyat, dan merekalah yang seharusnya paling melakukan cawe-cawe sesungguhnya. Proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Nah, sehingga di dalam menentukan pemimpin, itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya. Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Muchtar Ngabalin membantah jika Presiden melakukan cawe-cawe di Pilkada Jakarta.
Ia juga membantah jika Jokowi menyodorkan putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menjadi bakal calon gubernur Jakarta ke sejumlah partai politik. Sama sekali tidak ada. Menawarkan nama Mas Kaesang kepada parpol sama sekali ini, tidak ada. Bahwa kalau ada orang yang mau menawarkan Mas Kaesang, monggo. Ini setiap orang punya hak untuk berdemokrasi, setiap orang punya hak untuk, jangankan Mas Kaesang atau siapa saja. Saya, Dinda, Mas Kaesang semua punya hak yang sama. Kalau ada yang merasa bahwa dia layak kemudian untuk menjadi calon gubernur, apa karena dia anak presiden kemudian itu menjadi pertimbangan, apakah itu juga salah? Kan tidak. Isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Jakarta mencuat setelah Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan Kaesang Pangarep sebagai bakal calon gubernur Jakarta ke sejumlah partai politik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan hadiri malam HUT ke-434 Kota Medan. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan juga menyatakan mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Hari ulang tahun ke-434 Kota Medan, Sumatera Utara dimeriahkan dengan acara Colorful Medan Carnival yang disaksikan oleh ribuan warga di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat. Di antara ribuan orang itu hadir juga Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas itu terlihat mendampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution di podium untuk menyaksikan karnaval. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengatakan jika Kota Medan telah mengalami perkembangan yang pesat di bawah kepemimpinan Bobi Nasution. Ia berharap Bobi bisa melanjutkan kepemimpinannya di tingkat Sumatera Utara. Memperingati 434 tahun Kota Medan. Saya tahun 83 ke sini kemajuannya luar biasa ya. Apalagi 5 tahun terakhir dipimpin oleh Mas Bobi, wali kota kita, luar biasa kemajuannya. Kita doakan nanti tambah sukses lagi. Tidak hanya kota tapi memimpin Sumatera Utara, kita doakan ya. Saya kira begitu, luar biasa tadi ya. Kemajuan, kemudian masyarakat yang guyup, kompak satu dengan yang lain, luar biasa ya. Dalam kesempatan hari ulang tahun Kota Medan itu, Bobi Nasution juga berpesan kepada masyarakat Kota Medan untuk tetap guyup dan berkolaborasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Sandiaga Salahuddin Uno merespon pengusulan dirinya maju pada pemilihan gubernur di 3 provinsi. Sandi mengatakan sampai saat ini belum ada penugasan dari partainya. Sandi memilih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Ini kita tentunya menunggu penugasan partai. Per hari ini belum ada, sudah ada yang membuka pembicaraan, tapi secara resmi penugasan partai belum ada. Jadi saya fokus dulu di kementerian dan saya ini karena orang kerja ya. Jadi kalau tidak ada penugasan dari partai maka saya akan fokus untuk selesaikan akhir tugas saya di Oktober sehingga tongkat estafet ke menteri yang baru ini bisa mulus. Baru saja saya pulang dari Dalian, dari China, dan dari Cebu, Filipina. Dunia luar tuh mengapresiasi pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Usai sudah perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada, saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.